terkait apa itu obligasi. Sebenarnya obligasi itu gampangnya itu diasumsikan atau berpikirnya seperti saham, seperti itu aja. Jadi ada elemen beberapa hal penting yang kalau bicara obligasi, yang pertama ada tanggal jatuh tempo, terus yang kedua ada berapa tingkat suku bunga yang ditetapkan, nilai nominal, dan ketika terjadi transaksi atau penerbitan nanti akan ada yang namanya nilai pasar. Seperti itu. Kita langsung skip langsung ke ini dulu basicnya. Penentuan harga pasar obligasi itu memiliki tiga faktor yang menentukan nilai sekarang. Yang pertama, jadi yang harus diperhatikan adalah jumlah dolar atau rupiah atau uang yang akan diterima penerbit obligasi saat ini, terus lamanya waktu sampai jumlah tersebut diterima, dan tingkat bunga pasarnya itu berapa. Jadi tingkat bunga obligasi yang diterima pemegang obligasinya itu berapa biasanya per tahun. Tapi terkadang ada beberapa obligasi yang sifatnya semi annual. Semi annual itu bisa setengah tahun atau 3 bulanan dan sebagainya. Tapi normalnya biasanya di state atau dinyatakan di lembar obligasi itu tahunan. Terus kita langsung saja akuntansi untuk penerbitan obligasi. Jadi ini misalkan pada 1 Januari 2011 ada perusahaan mengeluarkan obligasi, menerbitkan obligasi 100.000 dolar. Jangka waktunya itu 5 tahun. Terus 10% pada harga 100. Jadi 100 di sini ini nanti untuk menentukan munculnya premi atau diskonto. Kalau di saham kita tidak mengenal adanya premi dan diskonto, tapi berbeda dengan obligasi yang mengenal premi dan diskonto. Kalau tidak ada selisih harga itu berarti 100. Itu pengertiannya adalah 100%. Jadi pada tingkat harga 100 itu 100% dari nilai nominal. Jurnalnya karena obligasi itu sifatnya kita mencari tambahan modal dengan menggunakan obligasi, maka uang yang masuk kas bertambah sebesar 100 dan muncul yang dikredit kontra akunnya itu adalah hutang obligasi. Seperti itu. Jadi ini diingat terus 1 Januari 2011 nanti akan digunakan. Terus penerbitan obligasi pada nilai nominalnya. Terus ini mengeluarkan obligasi 100 5 tahun, bunga tahunannya berarti di sini kalau tidak ada keterangan semi annual atau berapa bulanan, berarti ini diasumsikan 10% ini adalah bunga tahunan untuk obligasi tersebut. Ini yang sudah saya bilang tadi, tingkat nilai pasarnya, harga pasarnya, di pasaran harga obligasi itu berapa. Ya ini ternyata di sini ada asumsi dibayar setiap Januari dan Juli. Oh, ternyata pembayarannya setiap setengah tahun. Tapi 10% ini mengacunya tetap dalam 1 tahun dia mendapat bunga 10%. Walaupun dalam 1 tahun berjalan itu dibayar 2 kali. Siapkan jurnal untuk mencatat pembayaran bunga pada 1 Juli. Asumsinya tidak ada jurnal sebelumnya. Ya, berarti pada saat ini dalam 1 Juli itu karena tadi tingkat bunganya itu 10%, 10% berarti 10% dikalikan dengan 100.000 itu nanti kan akan ketemu 10.000. Jadi 100 ini dikalikan 10 karena ini tahunan, itu nanti kan ketemu 10.000. Dan ini jika lihat 1 Juli, jika dihitung berarti dari Januari sampai dengan 1 Juli itu 6 bulan. Jadi jangan dihitung Julinya, kecuali Julinya itu 31 Juli itu menjadi 7 bulan.
Jadi kalau ini sifatnya ini berarti sama aja dengan 1 Januari sampai dengan 30 Juni. Jadi kalau dihitung kan setengah tahun atau 6 bulan. Jadi harusnya orek-orekannya di sini adalah 100 dikali 10% dikalikan dengan 6/12. Jadi nanti ketemu ada 5.000 seperti itu. Jadi karena ini bayarnya bunga setiap 6 bulan sekali, berarti jurnalnya ada beban bunga obligasi. Karena mengeluarkan uang untuk pembayaran bunga tersebut, maka kasnya dikredit sebesar 5.000 seperti itu. Terus pada 1 Januari masih sama, asumsinya dibayar sama. Siapkan jurnal untuk mencatat 31 Desember. Asumsi tidak ada jurnal sebelumnya. Berarti masih sama karena ini sifatnya dari 1 Juli. Berarti karena 1 Desember, 1 Januari sampai 30 Juni tadi sudah dibayarkan, berarti karena ini jurnal untuk 31 Desember, berarti yang terlibat adalah antara 1 Juli sampai dengan 31 Desember. Berarti perkaliannya masih sama, serupa, karena masih 6 bulan. 100 dikalikan 10 dikalikan dengan 6/12. Nanti ketemulah angka 5.000. Karena pada tanggal 31 Desember, hati-hati kan ini di sini karena pada tanggal 31 Desember berarti asumsinya karena itu akhir tahun harus ada semacam jurnal akhir tahun, jurnal penyesuaian atau seperti itulah. Karena pembayarannya karena nanti akan dilakukan di Januari. Karena 31 Desember kan sudah tutup buku. Maka bukan kasnya itu kreditnya bukan kas tapi namanya hutang bunga obligasi. Walaupun debitnya masih tetap bunga obligasi, beban bunga obligasi, tapi kreditnya bukan kas, tapi hutang bunga obligasi. Hati-hati karena ini 31 Desember. Kalau ini tadi kan 1 Juli. 1 Juli kan masih per 1 Julinya kan masih bisa dibayar. Tapi kalau Desember kan perusahaan sudah melakukan tutup buku dan sebagainya. Nah, ini bagian yang penting harus diperhatikan. Akuntansi penerbitan untuk obligasi. Jadi tidak selamanya obligasi itu dijual sesuai dengan harga nominalnya. Nanti bisa di atasnya atau di bawahnya seperti itu. Jika ini kalau di bunga pasar 6, jadi normalnya kalau ini mengacunya pada bunga pemberian obligasi. Jadi kalau bunga pasarnya yang di state di nilai nominal itu 8%, tapi dijual pada 6%, berarti itu akan menimbulkan premi. Tapi kalau di 8%, terus tapi dijual di 10%, itu menimbulkan namanya diskonto. Nanti kita mungkin akan lebih jelas di penjelasan soalnya. Jadi ini misalkan tetap soalnya sama, candlestick itu 1 Januari masih 100.000, 5 tahun 10%, bunga anualnya atau tahunannya, nilai nominal dijual, jadi ini perhatikan, obligasi 100.000 tapi dijual pada harga 92,639 dolar. Biasanya nanti di soal cuma dijual pada harga 92% atau 93% dan seterusnya. Bunga dibayarkan setiap 1 Januari, 1 Juli masih sama. Jurnal mencatatnya adalah, ingat yang di jurnal itu adalah uang yang kita terima. Jadi bukan nilai nominalnya karena pada tanggal itu kita cuma mendapatkan gampangannya uang 92.639, ada kas, terus hutang obligasi seperti itu. Terus ini menjadi diskonto karena kan harusnya 100 tapi perusahaan mau menerima harga cuma
$92 sekian itu. Terus penerbitan obligasi ini laporannya non-current liabilities bond payable ini bertambah 92.639. Terus pada saat ini penerbitan obligasi pada diskonto, total biaya pinjaman, total cost borrowing. Jadi ini bisa dipilih salah satu perhitungannya. Obligasi diterbitkan dengan diskonto bisa dengan cara yang pertama dengan rumusnya atau caranya itu pembayaran bunga, menghitung pembayaran bunga setengah tahunan karena tadi dibayar 1 Januari dibayarkan setiap Januari dan 1 Juli. Terus pembayaran bunga setengah tahunan berarti $100 dikalikan 10% yaitu bunga anualnya karena dibayarkan per setengah tahunan 1 Januari 1 Juli berarti setengah atau 6/12 juga boleh. Biasanya lebih amannya biasanya 6/12 karena bisa saja dibayarkan 3 bulanan dan sebagainya seperti itu. Terus nanti ketemu angka 5.000 kali 10 seperti itu. Hasilnya 50.000 plus diskonto obligasi 100.000 dikurangi dengan tadi uang yang diterima. Jadi ada diskonto 100.000 dikurangi 92.639 itu ketemu angka 7.361. Oke, kita lanjut. Di sini itu kita menghitung berapa sih sebetulnya uang yang dipinjam, total biaya pinjaman perusahaan itu berapa. Itu kenapa di sini tadi saya kurang menjelaskan di sini kenapa ada 10. Tadi perlu diingat bahwa perusahaan menerbitkan obligasi 1 Januari pada jangka waktu 5 tahun dan dibayarkan per 1 Januari dan 1 Juli. Jadi jika dipisah seperti itu berarti dalam 1 tahun katakanlah ada 2 periode. Berarti kalau obligasi ini diterbitkan atau jatuh tempo 5 tahun berarti terdapat 10 periode. Jadi ada per 1 Januari 2011, 1 Juli 2011, terus 1 Januari 2012, 1 Juli 2012 dan seterusnya sampai dengan kalau bisa kita hitung kalau 5 tahun berarti 11, 12, 13, 14, 15. Berarti periode ke-9 dan ke-10-nya itu adalah 1 Januari sampai dengan 1 Juli 2015 sampai dengan yang periode ke-10 adalah 1 Juli 2015 sampai 31 Desember 2015. Karena itu di sini muncul 10 sebagai pengalinya. Karena ada 10 kali periode katakanlah pembayaran untuk obligasi itu, bunga obligasinya. Jadi tadi 5.000 ini kan bunganya, bunga untuk setengah tahunannya, berarti kalau 5 tahun, ini kalau ini dihapus kan 1 tahun, ini dihapus, ini keluar angka 10.000, dikalikan 5 kan hasilnya tetap 50.000 juga. Karena ini setengah tahun, berarti 5.000, efeknya itu tidak dikali 5, tapi dikali 10, karena periodenya dibayar 1 tahun 2 kali. Tuh. Terus premi obligasinya tadi dikurangi dengan premi obligasi. Tadi harusnya ini dulu. Kalau ini diskonto, berarti ini kalau diskonto itu akan sifatnya menambah obligasi, ditambah diskonto obligasi. Jadi 100.000 dikurangi dengan uang yang diterima muncul 7.361. Kalau atasnya perhitungannya sama karena sebabnya setengah tahun 5.000
Terus ada 10 periode pembayaran bunga berarti 50.000 dalam dalam 5 tahun itu totalnya ada 50.000. Jadi total biaya pinjamannya ada 57.361. Itu cara pertama, atau bisa juga dengan merinci seperti ini. Obligasi diterbitkan dengan diskonto, pokok pinjaman pada jatuh tempo. Pokok pinjaman jatuh tempo adalah nilai nominalnya 100, pembayaran bunga setengah tahunan berarti 5.000 kali 10, 5 tahun 50.000. Kas yang dibayarkan ke pemegang obligasi berarti ini ditambah 150. Kas yang diterima dari pemegang obligasi tadi, uang yang kita terima dikurangi, tapi di sini 92.639 hasilnya sama saja. Tinggal kalian milih kira-kira mana yang lebih enak untuk kalian. Gitu. Terus tadi dengan dengan diskonto, sekarang dengan premium atau premi. Jadi di sini masih sama, hanya saja coba dilihat biasanya soal akan menyatakan bahwa pada harga 108 atau 109%, 108 atau 109, maksudnya itu 109% seperti itu, 108% seperti itu. Jadi tidak langsung dihitungkan seperti ini. Ini untungnya angkanya bulat. Jadi 108%, 108%-nya 100, itu kan 108 juga. Nanti bisa saja harganya 92, nanti kalian harus menghitung terlebih dahulu. Berarti harusnya misalkan dijual pada 90. Misalkan corporation mengeluarkan obligasi nilai nominalnya 90.000, terus dijual pada harga 108 seperti itu. Berarti kalian harus menghitung 108 per 100 dikalikan 90 seperti itu. Hati-hati di sini. Nanti ke depannya kalau diskonto bisa jadi nanti misalkan pada tingkat 100, nominalnya 100, pada harga misalkan dia sebut 90 gitu. Berarti 90 itu adalah 90%. Jadi kalian harus menghitung terlebih dahulu harga pasar obligasinya berapa. Berarti ada 90 per 100 dikalikan tadi misalkan contohnya nominalnya 90 berarti ya 90.000. Berarti 90 per 100 kali 90.000 seperti itu. Hati-hati di sini dibacanya. Lanjut. Ini ada premi dengan sama cara pencatatannya hanya saja sama persis sebetulnya. Kas pada utang obligasi sebesar 100 karena kita 108 karena kita menerima uangnya 108,11 ini. Terus penyajiannya langsung aja, ini tadi sama, hanya saja perlu diperhatikan tadi kalau di diskon itu menambah, tapi kalau premi itu malah mengurangi seperti itu. Jadi hati-hati, jadi pola pikirnya gampangannya kalau di penghitungan biaya total pinjaman itu kalau diskon itu nanti akan menambah, tapi kalau premi itu nanti akan dikurangi. Nanti kalian bisa searching kenapa seperti itu. Coba kalian sendiri. Nanti kalau ada waktu kita diskusikan di forum, sebetulnya saya ingin diskusikan di forum, kita diskusikan di forum. Jadi ini sama, hanya bedanya kalau diskonto itu menambah, kalau premi itu mengurangi. Ini masih sama, 110%, setengah tahun berarti ketemu 5.000, tapi tadi ada 5 tahun yang dibayar tiap setengah tahun sekali, berarti ada 10 periode 50.000. Premi berarti 108, tadi kita menerima 108, terus nilai nominal kita sebetulnya nilai obligasinya cuma 100, berarti premi obligasinya 8.011. Ini premi berarti mengurangi totalnya pinjaman jadi 41. Ini sama seperti tadi, jatuh temponya 100, terus tengah tahunannya ini 50 ditambah 150,
Terus kas yang kita terima ada 108, 150 dikurangi 108, jadi ketemu 41 sekian. Nah, selanjutnya akuntansi untuk penarikan obligasi. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ini pelunasan obligasi pada saat jatuh tempo atau pada saat periode 10 itu cuma jurnalnya ini aja, hutang obligasi pada kas 100. Karena kelebihan kalau ada diskonto, kalau ada premi sudah kita bayarkan biasanya per 1 Juli dan 1 Januari tadi, 1 Januari dan 1 Juli seperti itu. Kalau ada diskonto atau preminya. Jadi pada saat jatuh tempo berarti bayarnya ya pokoknya saja. Pokok atau nilai nominalnya saja. Terus jika kejadiannya ditarik sebelum jatuh tempo. Saat pendekan sebelum jatuh tempo, penting untuk beberapa hal ini mengeliminasi nilai buku obligasi pada tanggal pelunasan, mencatat kas yang dibayarkan, dan mengakui keuntungan atau kerugian pelunasan. Ada 3 hal tersebut. Ini langsung kita contohnya aja. Misalkan perusahaan telah menjual obligasi dengan premi. Tadi contohnya yang premi pada akhir periode. Jadi pada periode akhir periode ke-8, Candlestick menarik obligasi dengan harga 103. Berarti di sini pengertiannya 103% setelah membayar bunga setengah tahunan. Jadi periode ke-8 itu bisa diartikan kalau kita hitung 8 itu berarti ada di 2011 berarti 1 Januari 2011, 1 Juli 2011, terus 1 Januari 2012, 1 Juli 2012, 1 Januari 2013, 1 Juli 2013, terus 1 Januari 2014, sama 1 Juli 2014, di mana itu akan berakhir pada 31 Desember 2014. Jadi nanti nilai buku obligasi pada tanggal pelunasan sebesar, jadi ini di state nilai buku obligasi pada tanggal pelunasan sebesar 103. Berarti hutang obligasi pada sebelumnya ini kan ini ditulis 1 Januari 2015 ya, sebetulnya range-nya 1 Juli sampai emang biasanya seperti itu 1 Juli 2014 sampai dengan 1 Januari 2015 karena Januarinya itu nggak dihitung sampai 31 Desember 2014. Berarti nilai buku obligasi pada tanggal pelunasan diketahui 101.623 itu masuk kepada hutang obligasi, kerugian pelunasannya. Terus dilihat dulu kasnya, karena kasnya itu dibayar dengan harga 103, jadi nilai nominalnya 100, tapi perusahaan berani membayar 103, berarti itu tadi kan hitungnya harusnya 103 per 100 dikalikan 100.000 dolar, seperti itu. Nanti ketemu kas 103. Padahal jika dinilai bukukan, di sini diketahui hutang obligasinya ada 101, selisihnya itu akan muncul kerugian atas pelunasan, seperti itu. Harusnya per tanggal 31 Desember 2014 itu atau 1 Januari 2015 itu harga obligasi itu baru sampai 101.621, belum sampai 103, tapi perusahaan berani membayar 103. Itu. Jadi ada selisih kerugian di sini. Oke. Seperti itu dulu pembahasan tentang obligasi kita. Kalau ada pertanyaan silahkan jangan berpuas diri, tetap searching atau cari bahan selain dari saya lewat Google, lewat apapun itu, lewat buku dan sebagainya. Jadi itu nanti kalau ada saya yang katakanlah salah dalam menjelaskan, nanti bisa dikonfirmasi atau dan sebagainya. Jadi kita sifatnya sama-sama belajar karena kalian sudah besar,
saya harapkan pendidikan untuk orang dewasa seperti itu. Jadi tidak datang melihat ceramah dan sebagainya, tapi ada unsur mencarinya. Jadi ingat tadi ada yang harus kalian cari, kenapa premi mengurangi sedangkan diskonto menambah ini. Silahkan cari searching kenapa sebabnya seperti itu. Itu dapat dilogika dengan mudah sebetulnya, tapi tidak ingin saya ungkapkan sekarang. Silahkan kalian cari terlebih dahulu. Dan nanti ketemu lagi obligasi, nanti kemungkinan ada sambungannya di investasi dalam obligasi seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.